Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biridha'illahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, istiqamati darsina wa li manfaati ulumina wa li barakati rizqina wa an'amina, istijabati du'aina wa li qabuli niyatina wa li qada'i hajatina wa li tanfidhi masailina ala hadhihi niyah wa ala ma nawa bihi salafus shalih wa ala kulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Ya mujibas sa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kita melanjutkan kembali kajian kita sebagai lanjutan dari kajian kita tadi malam yang menerangkan tentang keutamaan ilmu. Tadi malam sudah kita bahas bersama 4 keutamaan ilmu dari 28 keutamaan. Saat ini kita akan melanjutkan keutamaan ilmu yang kelima. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang mendapat keutamaan ilmu tersebut. Amin, Allahumma amin. Yang kelima, keutamaan dari ilmu adalah ilmu akan membuat orang lebih suka beribadah. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Isra ayat 107. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yahirruna lil adqani sujjada. Sesungguhnya orang-orang yang sebelumnya telah diberi ilmu pengetahuan, apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah mereka sambil bersujud. Oleh karenanya, jika ada orang yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah amal kebaikannya,
maka dipertanyakan. Ilmu itu tidak akan lebih mendekatkannya kepada Allah, tapi justru malah menjauhkannya dari Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manis dada ilman lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah hidayahnya, para ulama ahli hadis menyatakan yang dimaksud di sini adalah bertambah kebaikannya, bertambah amal solehnya, bertambah ibadahnya, maka lam yazdad minallahi illa bu'dan. Dia tidak bertambah apapun kepada Allah kecuali tambah jauh. Na'udzubillah min dzalik. Jadi dengan bertambahnya ilmu juga harus bertambah amal solihnya. Kemudian yang keenam, keutamaan ilmu itu adalah orang yang berilmu tergolong orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Berarti dengan dia mendapatkan ilmu, maka dia tercatat sebagai orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari sahabat Muawiyah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini muttafaqun alaih. Rasulullah bersabda, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memberikan kefahaman kepada orang tersebut dalam hal agama. Hadis ini bisa dilihat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari juz 1 halaman 38 dan di dalam kitab Sahih Muslim juz 7 halaman 109. Kemudian keutamaan ilmu yang berikutnya, yang ketujuh, dengan orang tersebut melangkahkan kaki mencari ilmu, sama halnya dengan melangkahkan kaki ke surga. Maka beruntunglah dan bersyukurlah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah mencari ilmu. Karena melangkahkan kaki untuk mencari ilmu sama halnya dengan melangkahkan kaki ke surga. Dan ini tidak semua orang bisa mengalami hal ini. Banyak di antara teman-teman kita, saudara-saudara kita yang enggan untuk mencari ilmu. Oleh karenanya, dengan mudahnya mencari ilmu saat ini, kita bisa berada di dalam rumah kita, kita bisa berada di dalam kamar kita, dan kita pun tetap bisa mengaji, mendapatkan ilmu dari guru-guru kita yang kita percayai dan kita yakini keilmuannya. Nah, keutamaan ilmu yang ketujuh ini, melangkahkan kaki mencari ilmu sama halnya dengan melangkahkan kaki menuju surga, ini berdasarkan sebuah hadis yang bersumber dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, sesungguhnya
Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah menempuhkan orang tersebut di jalan surga. Kemudian keutamaan ilmu yang ke-8 sebagai lanjutan dari hadis tadi adalah disukai oleh para malaikat. Dalam lanjutan hadis tadi, wa innal malaikata la tadau ajnihataha ridon li talibil ilmi. Dan sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya kepada orang-orang yang mencari ilmu karena ridho terhadap pencari ilmu. Ini betapa mulianya orang-orang yang mencari ilmu sehingga disukai bahkan diridhoi oleh para malaikat. Saya pernah menyampaikan hal ini, ada yang bertanya balik, kira-kira apakah malaikat Israel juga suka? Nah, ini rupanya tendensi dari pertanyaan ini, mungkin orangnya khawatir mati. Wah, disenengi malaikat Israel kan nanti nyawanya diambil. Maka tidak usah gusar. Karena dalam hadis ini bersifat umum para malaikat, dan seandainya pun pada saat mencari ilmu itu nyawa kita diambil, maka satu jaminan bahwa orang tersebut mati dalam keadaan mati syahid. Subhanallah. Kemudian keutamaan ilmu yang ke-9, orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang mencari ilmu dimintakan ampunan oleh penduduk langit dan bumi, bahkan ikan yang ada di tengah laut, ikan yang ada di dalam air. Kita bisa membayangkan penduduk langit jumlahnya ada berapa? Ada yang bisa menghitung? Penduduk bumi jumlahnya ada berapa? Ini tidak hanya sekedar manusia saja, tetapi makhluk yang ada di langit, makhluk yang ada di bumi, bahkan ikan yang ada di air. Dalam lanjutan hadis tadi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi wal hitanu fi jawfil ma. Dan sesungguhnya orang-orang yang berilmu akan dimintakan ampunan padanya oleh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, dan ikan yang ada di air. Berarti jaminan orang yang berilmu dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hampir semua makhluk Allah memintakan ampunan untuk dosa-dosa orang yang berilmu. Kemudian keutamaan yang ke-10 yang juga lanjutan dari hadis tadi, orang yang berilmu bagaikan bulan purnama di antara banyak bintang jika dibandingkan dengan orang yang beribadah yang tidak berilmu. Orang yang berilmu
jika dibandingkan dengan orang yang beribadah tanpa ilmu, perbandingannya bagaikan bulan purnama dengan bintang gemintang. Rasulullah melanjutkan dalam hadis tadi, wa inna fadlal alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Dan sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah bagaikan rembulan di malam purnama mengalahkan seluruh bintang-bintang yang ada. Sebanyak apapun bintang yang ada di langit, yang jelas tidak akan pernah bisa mengalahkan terangnya cahaya bulan pada malam purnama. Ini perbandingan antara orang yang berilmu dan orang yang ahli ibadah yang tidak didasari dengan ilmu. Kemudian yang ke-11, keutamaan ilmu dan orang yang berilmu adalah menjadi pewaris para nabi. Mungkin kita tahunya pewaris para nabi itu ya para habaib. Tapi ternyata para ulama, para orang-orang yang berilmu itu pun juga pewaris nabi. Kalau para habaib itu kan pewaris dalam segi nasab, hubungan dengan Rasulullah. Tapi orang-orang yang berilmu yang dimaksud dengan pewaris nabi ini adalah pelanjut estafet perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga para nabi-nabi yang lain. Dalam lanjutan hadis tadi, Rasulullah melanjutkan wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan sesungguhnya orang-orang yang berilmu adalah pewaris para nabi. Wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman warrathul ilma. Para nabi tidaklah mewariskan dinar dan dirham, tetapi para nabi mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Barang siapa yang mengambil bagian tersebut, yakni ilmu, maka ia telah mendapatkan bagian yang melimpah. Subhanallah. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Abu Dawud wal Baihaqi wa Ibnu Hibban wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, Imam Abu Dawud, Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Hibban, dan Imam Ibnu Majah. Bisa dilihat langsung dalam kitab-kitab hadis beliau, yakni di dalam kitab Musnad Imam Ahmad juz 6 halaman 254, kemudian di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi juz 7 halaman 421, kitab Sunan Abi Dawud juz 10 halaman 72, kemudian kitab Syu'abul Iman lil Baihaqi juz 2 halaman 262, dan di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban juz 1 halaman 110, dan kitab Sunan Ibnu Majah juz 1 halaman 81. Inilah yang kita bahas pada malam hari ini tentang keutamaan ilmu. Kita sudah sampai pada keutamaan ilmu yang ke-11. Insya Allah keutamaan ilmu yang ke-12 sampai berikutnya, sampai akhir, yakni keutamaan ilmu yang ke-28, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat
dan kita tergolong orang-orang yang bisa mendapatkan keutamaan ilmu tersebut. Amin Allahumma amin. Teriring doa, mudah-mudahan dengan thalabul ilmi kita, dengan thalabul ilminya seluruh umat Islam yang ada di bulan suci ini, yang ada di bulan yang mulia ini, mudah-mudahan Allah segera mengangkat wabah pandemi COVID-19 ini, dan mudah-mudahan seluruh umat Islam diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin.